Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah sebuah layanan yang menyediakan fasilitas untuk belajar secara online. Layanan yang dibuat oleh Google untuk mempermudah sekolah atau kegiatan bersama, dan setiap orang yang mempunyai akun Google atau Gmail, dan memudahkan kita dalam efisiensi waktu dan menghemat penggunaan kertas. Google Classroom ini sangat tepat digunakan pada saat pandemi seperti ini, karena sekolah melakukan pembelajaran secara online. Kelebihan dari Google Classroom, yang pertama sangat mobile friendly untuk pemula, jadi siswa dengan sangat mudah menggunakan Google Classroom. Yang kedua, mudah mengelola tugas yang diberikan. Yang ketiga, file yang tercantum dalam Google Classroom akan tersimpan dalam Google Drive kita. Yang keempat, mudah meninjau tugas sebelum dikirim, jadi siswa dengan mudah melihat sebelum ia mengirim file tersebut. Yang kelima, sangat mudah melihat pemberitahuan dari guru. Jika siswa memiliki aplikasi Google Classroom pada handphonenya, maka akan terdapat notifikasi atau pemberitahuan dari guru berupa email. Yang keenam, tersedia secara gratis atau tidak berbayar. Kekurangan dari Google Classroom, yang pertama, tampilannya kurang menarik. Yang kedua, saat Google Drive kita penuh, maka kita tidak dapat mengirim file. Yang ketiga, waktu pengirimannya masih bisa diatur, jadi siswa dengan mudah mengatur pengirimannya. Yang keempat, tidak ada item yang menunjukkan bahwa file atau lampiran tugas yang diberikan oleh guru sudah terbaca oleh siswa atau belum. Menu yang terdapat pada Google Classroom yaitu terdapat forum, tugas kelas, anggota, nilai. Di dalam tugas kelas terdapat tugas-tugas kuis, pertanyaan, materi, dan sebagainya. Agar lebih paham, let's see the tutorial. Kalian buka Google, kemudian search Google Classroom. Kemudian kalian klik Google Classroom. Ini adalah tampilan menu utama Google Classroom saya, di mana saya pernah mengikuti kelas-kelas. Ini adalah kelas-kelas yang saya ikuti. Di sini kalian bisa gunakan akun Google yang mana yang ingin kalian gunakan. Klik di sini, saya menggunakan akun Google yang ini. Kemudian di sini ada tanda plus. Di sini ada gabung ke kelas dan buat kelas. Gabung ke kelas yaitu jika guru kalian menggunakan Google Classroom, maka akan terdapat kode kelas. Kalian ketik Google kode kelas yang guru kalian, kemudian klik gabung. Kemudian di sini ada buat kelas. Buat kelas yaitu jika kalian ingin membuat kelas di mana kalian sebagai guru. Di sini ada kalender, ada daftar tugas, ditugaskan. Ini adalah tugas yang diberikan guru dan selesai. Ini adalah tugas-tugas yang sudah saya selesaikan. Ini adalah kelas-kelas yang saya ikuti, kelas yang diarsipkan. Ini adalah kelas-kelas yang pernah saya ikuti dan sudah diarsipkan oleh gurunya. Kemudian kita balik lagi ke menu utama. Di sini saya akan mengajari bagaimana cara membuat kelas. Klik buat kelas, kemudian checklist, lanjutkan. Kemudian kalian tulis nama kelasnya. Saya gunakan kelas 8 bangun ruang sisi datar. Untuk bagiannya di sini saya tulis nama saya, di mana ini akan menunjukkan sebagai guru. Mata pelajarannya yaitu matematika. Ruangannya
Opsional bisa kalian isi atau tidak, saya tidak mengisinya. Kemudian klik buat. Ini adalah tampilan yang sudah saya buat, yaitu kelas 8 bangun ruang sisi datar. Di sini ada kode kelas, di mana kode kelas ini dapat kalian bagikan kepada siswa-siswa kalian dengan cara salin link atau kalian copy, kalian berikan kodenya. Jika siswa sudah masuk ke dalam kelas, maka akan tercantum di anggota. Di mana sini gurunya adalah saya, dan di sini siswanya belum ada yang masuk. Jika kalian sudah membagikan kode kelas kalian kepada siswa, maka di dalam anggota akan tercantum siswa yang sudah masuk ke Google Classroom kalian. Di sini sudah terdapat 2 orang. Jika sudah, saya ingin membuat untuk pertemuan-pertemuannya, klik tugas kelas, kemudian klik buat, lalu pilih topik. Saya beri topiknya yaitu pertemuan pertama. Kemudian tambahkan. Ini pertemuan pertamanya sudah selesai. Di sini bisa kalian ganti nama atau kalian hapus atau kalian salin link. Kemudian saya akan masukkan pada pertemuan pertama yaitu materi. Caranya klik buat, pilih materi, kemudian kalian beli judulnya materi menentukan luas permukaan kubus. Untuk deskripsinya opsional, bisa kalian isi atau tidak. Saya di sini mengisinya seperti ini. Kemudian kalian bisa masukkan materinya atau bahan ajarnya, bisa kalian buat terlebih dahulu dengan opsi-opsi yang sudah ada. Atau bisa jika kalian sudah membuatnya, klik tambahkan. Kemudian kalian pilih filenya diletakkan di mana. Saya pilih Google Drive. Kemudian kalian pilih filenya, lalu klik sisipkan. Di sini sudah tercantum filenya. Kemudian saya ingin menambahkan materinya dari link YouTube. Untuk linknya sudah saya letakkan di Microsoft Word, tinggal saya copy ke Google Classroom. Kemudian jika sudah, di sini ada untuk itu karena saya hanya ada satu kelas, jadi langsung ke kelas 8 bangun ruang sisi datar. Jika ada beberapa kelas, maka di sini ada opsinya kelas mana saja yang ingin kalian posting. Di sini ada pilihan semua siswa atau kalian ingin mengirimnya di beberapa siswa. Di sini ada topik, saya masukkan ke topik pertemuan pertama. Kemudian di sini kalian bisa pilih posting, jadwalkan, atau kalian simpan terlebih dahulu di draft, atau kalian bisa hapus draftnya. Kali ini saya klik posting. Kemudian maka materinya akan tercantum di pertemuan pertama. Saya akan membuat absensi, caranya tambah buat, kemudian klik pertanyaan. Untuk judulnya saya berikan pertanyaannya yaitu absensi. Untuk petunjuknya opsional, bisa kalian isi atau tidak, saya mengisinya seperti ini. Saya pilih di sini, saya ganti menjadi pilihan ganda. Kemudian opsi pertama kita beri nama yaitu hadir. Saya tambah opsi, untuk opsi kedua yaitu sakit. Dan opsi ketiga yaitu berhalangan hadir.
Masih sama, untuknya saya langsung ke kelas 8, semua siswa, lalu untuk poinnya saya tiadakan karena ini bentuknya absen. Kemudian tenggangnya saya beri tanggal 1 Mei 12 malam. Kemudian saya masukkan topiknya ke pertemuan pertama. Lalu di sini kalian bisa tanyakan atau jadwalkan terlebih dahulu atau simpan, saya tanyakan sekarang. Lalu absensinya juga langsung masuk di pertemuan pertama. Kemudian saya akan masukkan tugas, caranya masukkan klik tugas. Judulnya yaitu tugas pertama. Untuk petunjuknya opsional, saya mengisi seperti ini. Jika sudah, kalian bisa buat terlebih dahulu jika kalian belum buat dengan opsi-opsi yang sudah ada, atau kalian tambahkan jika kalian sudah membuatnya. Saya pilih Google Drive, pilih filenya, lalu sisipkan. Nah, di sini langsung tercantum filenya. Lalu sama untuknya, saya langsung ke kelas 8, semua siswa, untuk poinnya kalian bisa ubah. Saya gunakan poinnya 100 poin. Lalu tenggang waktu pengumpulannya bisa kalian isi. Di sini kalian bisa pilih topik. Saya masukkan ke topik pertemuan pertama. Di sini ada rubrik penilaian. Kalian bisa buat terlebih dahulu jika belum membuat, atau jika sudah membuatnya kalian bisa gunakan kembali. Di sini saya sudah pernah membuatnya, tapi tidak saya masukkan. Kemudian di sini kalian bisa tugaskan sekarang, atau kalian jadwalkan terlebih dahulu, atau kalian simpan. Saya tugaskan sekarang. Di sini langsung masuk tugas pertemuan pertama. Kemudian saya ingin membuat forum diskusi. Lalu di sini untuknya juga sama, saya gunakan semua siswa. Dan saya tulis yaitu, lalu kalian bisa posting, atau kalian jadwalkan, atau kalian simpan terlebih dahulu di draft. Saya gunakan posting. Kalian juga bisa tambahkan file. Di sini adalah forum diskusinya. Nanti di sini kalian bisa isi. Di sini ada kalian klik nilai. Dari absensi dan tugas, maka terlihat siapa saja yang sudah mengumpulkan. Kita bisa lihat di nilai, di sini sudah ada yang menyerahkan absensi. Kita bisa lihat dengan cara klik, kemudian pilih lihat kiriman. Ini bisa terlihat bahwa Amelia Pardi hadir dan Widya Erna juga hadir. Kita kembali ke menu. Dan di sini di forum diskusi pertemuan pertama sudah ada yang menanggapi. Dan kita bisa membalasnya. Kemudian bisa kita kirim. Atau kita bisa lihat dengan cara mengklik ini, maka langsung komentar-komentarnya langsung terlihat semua. Atau kita bisa langsung balas secara
balas langsung ke Amel, maka akan terdapat notifikasi Amel. Lalu kirim, maka Amel akan mendapatkan notifikasi. Jika ingin melihat tugas yang sudah mengumpulkan, klik nilai. Kemudian di sini tugas pertama yang sudah mengumpulkan, Widya tetap selesai tetapi terlambat, sedangkan Amel tepat waktu. Di sini kita bisa lihat dengan lihat kiriman. Ya, di sini file yang sudah dikirimkan diserahkan, selesai terlambat. Kita bisa lihat jawabannya dan kita berikan penilaian. Kita berikan nilai sesuai dengan jawabannya. Benar semua, saya beri nilai 100. Di sini kalian bisa berikan komentar pribadi. Saya berikan komentar. Kemudian posting. Komentar itu akan masuk ke Widya. Kita kembalikan agar Widya dapat melihat nilai yang ia dapatkan. Di sini kita bisa lihat juga punya yang satu. Ini kita bisa lihat jawabannya diserahkan, dan ini diserahkan pada jam 12.27. Kita berikan penilaian. Kita berikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah dibuat. Ternyata terdapat satu soal yang salah, jadi kita berikan 90 dari 100 poin. Dan kita bisa memberikan komentar pribadi juga. Kemudian kita kembalikan agar bisa melihat nilai yang ia dapatkan. Kemudian kembali ke menu utama. Di sini akan terlihat nilai yang didapatkan 100/100, 90/100, dan dengan rata-rata kelasnya yaitu 95. Jadi seperti itu cara menggunakan Google Classroom sebagai buat kelas. Cara penggunaan Google Classroom-nya masih sama seperti sebelumnya. Saya sudah join di kelas 8 bangun ruang sisi datar. Kemudian kita klik kelasnya, pilihan menu utama pada kelas. Di sini terdapat sesi pertemuan pertama, yaitu sesi diskusi. Kita bisa menjawabnya sama seperti tadi dengan memposting. Kemudian di tugas kelas, pada pertemuan pertama terdapat materi, absensi, dan tugas 1. Ini materi yang tadi di-share oleh guru. Kemudian absensi, kita bisa klik hadir, lalu serahkan. Untuk tugas pertama, kita lihat tugas. Di sini ada komentar pribadi.
yang bisa kalian posting. Di sini tertera latihannya. Kemudian jika sudah mengerjakan, kalian bisa klik tambah. Kemudian saya pilih Google Drive, kemudian pilih filenya, lalu sisipkan. Tugasnya sudah tercantum, lalu klik serahkan. Kembali ke menu. Di anggota, kita dapat melihat teman sekelas kita dan guru kita. Jika tugas kelas kita sudah selesai, kita bisa lihat tugas. Di sini absensinya sudah diserahkan dan tugas pertama juga sudah diserahkan. Lihat tugas Anda, kemudian di sini tertera bahwa tugas pertama sudah dinilai, yaitu dapat 90 dari 100.